Siang itu, terlihat dua orang petualang sedang mendaki gunung bersama-sama. Mereka sudah mulai mendaki dari pagi. Dan sepertinya salah satu di antara mereka terlihat sedang kelelahan. Tunggu. Aku lelah sekali. Kita duduk dulu yuk. Yuk. Kita duduk yuk. Aduh. Iya nih. Aduh, hausnya. Bentar. Kamu haus? Haus sekali. Oke, nih aku punya minum dua. Wah, persiapan sekali ya kamu. Iya dong, kan kita... Tunggu sebelum kita minum. Oke. Minum dulu. Beberapa menit kemudian. Ada apa itu? Coba lihat. Sepertinya di sana ada sebuah kotak. Iya tuh. Apa ya itu ya? Kamu aja deh yang ngambil. Oke, kamu tunggu sini ya. Jangan kemana-mana. Oke, siap. Apa ya itu ya? Apa ya ini isinya? Jangan-jangan biasanya kalau di hutan ada kotak isinya emas. Shh, kalau isinya emas jangan teriak-teriak. Kenapa? Nanti ada orang yang kesini kita nggak jadi kaya ini. Iya. Penasaran nih, kita buka aja yuk. Tunggu ya, aku buka ya. Oke. Selamat datang dalam permainan si petualang. Silahkan tekan tombol jika Anda ingin melanjutkan permainan. Ternyata isinya tombol. Tombol apa ini? Tak pikir emas. Nah ya itu. Wes nggak usah ditekan ini. Jangan, tekan aja. Siapa tahu seru nih permainan nih pasti nih. Aduh. Tekan aja ya. Oke, coba. Kita tekan ya. Anda akan kami bawa masuk ke dalam dunia si petualang. Silakan siapkan diri Anda sekarang juga. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan.
dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Aduh, sakitnya. Badanku. Ini kan Taman Eden yang di video Iya, tadi. bener ini Taman Eden. Wah, bagus sekali. Iya. Aduh, bener di Alkitab ini. Berarti Adam dan Hawa di sini hidupnya bahagia pasti. Betul itu. Lihat udaranya. Sejuk kan udaranya. Lihat. Bunganya bermekaran. Binatangnya pun juga hidup dengan baik loh. Yuk kita memuji Tuhan, Allahku besar. Oke. Allahku besar, kuat dan perkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh,
kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, ha. Anda telah mengikuti petualang pertama. Silahkan tekan tombol untuk masuk ke dalam petualangan kedua. Tekan nggak ya ini? Lanjut nggak? Lanjutlah. Yuk. Kayaknya kita habis lihat yang indah-indah, pasti setelah ini lebih indah lagi. Betul itu, makanya kita lanjut yuk. Oke, kita tekan ya. Oke. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu.
lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Sejak saat itu, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hidup jauh dari Allah. Setiap hari, manusia melakukan perbuatan yang membuat hati Allah sedih. Di mana ini kita? Apa ini ya? Kayaknya kita salah dugaan ini. Iya, ini apa itu yang di belakang? Ayo kita bangun. Kayaknya itu orang-orang berdosa, orang-orang Babel. Oh, ini beneran Babel ya? Betul. Nah, aku pernah membaca di Alkitab, memang orang-orang Babel ini sombong sekali. Mereka mau menyaingi Allah. Iya, mereka mau menyerupai Allah. Gak boleh itu. Akibat dosa, manusia menjadi sombong dengan apa yang mereka miliki dan mereka bisa lakukan. dosa itu dosa, jangan lakukan. dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. Dosa ada di mana-mana. Silakan tekan tombol untuk melihat bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. dosa itu dosa, jangan lakukan. dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. dosa, janganlah mencuri, janganlah berbohong. dosa, janganlah mencuri, janganlah berbohong. dosa. Ternyata semua manusia sudah berdosa dan suka melakukan dosa, termasuk kita juga suka melakukan dosa. Dosa membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah. Setiap orang yang berdosa juga akan mendapat hukuman, tidak bisa masuk surga. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Allah lagi? Hai, ayo gimana caranya supaya kita bisa deket lagi sama Allah? Ada yang tahu nggak ya? Caranya ada yang tahu nggak? Gimana ya? Mau tahu? Kita doa dulu, habis itu kita dengerin firman Tuhan bersama-sama. Ya, yuk kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
bantu kami untuk bisa mengerti firman Tuhan, dan kami boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, coba nih, siapa di sini yang berdosa? Angkat tangannya. Wah, semuanya berdosa? Iya tuh, Miss lihat ada yang angkat tangan. Iya. Jadi kita semua tuh berdosa, mulai dari anak-anak, kemudian anak TK, anak SD, SMP, SMA, bayi gimana Miss? Iya, bayi juga berdosa. Bahkan sampai orang tua, papa mama kita, kakek nenek, semuanya berdosa. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di firman Tuhan tadi dikatakan siapa aja yang berdosa? Semuanya. Berarti semua nggak bisa dekat sama Tuhan dong. Semuanya nggak bisa dekat sama Tuhan. Karena semuanya berdosa. Contoh nih ya, ada yang suka mencuri, ada yang berbohong, apalagi ya, iri hati. Nah, sebutin lagi, yuk sama-sama. Apalagi? Sombong, betul. Membantah orang tua. Apalagi ya, bertengkar sama temennya. Aku tahu, dia tidak mau mengalah kepada adiknya, merebut mainan adiknya. Tidak mau berbagi. Oke, apalagi ya? Dia tidak rajin beribadah, dia lebih milih mainan daripada ke gereja. Apalagi ya? Oke, mungkin dia membeda-bedakan teman. Kemudian dia tidak mau taat kepada papa mama. Ketika dikasih tahu dia bicara kasar, bicara kotor dan lain sebagainya. Banyak banget dosa yang sudah kita lakukan tuh, lihat misalnya sampai tidak kelihatan ini ya, ketutupan sama dosa ini ya, hidup kita sudah ditutupi sama dosa. Anak-anak, hidup kita semuanya sudah di dalam kegelapan. Tidak ada kekudusan sama sekali, tidak ada kesucian. Kenapa? Karena kita dipenuhi dengan dosa. Hidup kita gelap. Nah, kembali lagi nih di pertanyaannya tadi, gimana ya caranya ya supaya aku ini yang berdosa bisa dekat lagi sama Tuhan? Aku yang berdosa bisa dekat sama Allah. Ada nggak ya caranya? Ada, caranya ada. Caranya seperti berikut ini. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Anak-anak yang sudah bisa membaca, kita baca ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Siapa dia? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di ayat tadi gimana caranya supaya kita itu bisa dekat lagi sama Tuhan? Yaitu melalui Tuhan Yesus. Dia menjadi siapa? Juru Selamat. Nah, Juru Selamat itu apa sih, Miss? Juru Selamat itu adalah pribadi yang bisa menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari dosa. Miss, kalau lewat yang lain bisa enggak, Miss? Enggak bisa. Perbuatan baik kita enggak bisa. Ya, kemudian mungkin kita suka berbagi sama teman, itu bisa menyelamatkan enggak? Tidak juga. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Nah, seperti berikut ini ya. Mau tahu, Miss mau tunjukin sesuatu? Yuk, kita kesini dulu ya. Cepat. Ayo kesini. Yeay, kita sudah sampai di tujuan. Kita mau ngapain ini ya? Kita mau melakukan percobaan. Nah, supaya kita lebih tahu dan juga lebih paham
kalau hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Ini Miss Rina nyalakan dulu. Nah, ya. Lilin ini melambangkan dosa. Jadi kita mau ambil satu-satu dulu ya. Ambil satu-satu. Balon pertama ini adalah balon warna ungu. Ingat tadi balon yang warna ungu itu menggambarkan apa? Menggambarkan kita, manusia, ya, manusia yang di hatinya belum ada Tuhan Yesus. Jadi kita belum percaya sama Tuhan Yesus, jadi ini manusia berdosa. Kita lihat apakah manusia berdosa bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa? Kita lihat sama-sama ya. Apakah? Wah, dia meletus. Wah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat bagian kedua. Ternyata balonnya tadi meletus. Itu menggambarkan kalau manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang ini dia balon kedua warna orange. Nih, balon warna orange ini menggambarkan kalau hidup kita itu ada Tuhan Yesus. Di hati kita ada Tuhan Yesus. Kira-kira hidup kita bisa diselamatkan nggak ya sama Tuhan Yesus? Kita lihat sama-sama ya. Kalau ini nanti meletus, wah berarti dosa yang menang. Tapi kalau ini nggak meletus, wah berarti memang Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita lihat ya, apakah bisa menyelamatkan atau tidak nih? Wah luar biasa, ketika hati kita ada Tuhan Yesus. Lihat nih, lama loh. Oh, balonnya tidak meletus. Nah, ini menggambarkan apa? Dosa tidak bisa membawa kita ke dalam maut. Maut itu kematian kekal. Dosa tidak bisa masuk ke dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang Miss Rina ajak kita semua untuk berdoa. Yuk kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus karena hanya melalui Dia kita punya harapan. Dosa kita dihapuskan. Kita bisa deket lagi sama Allah hanya melalui Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Juru Selamat kami. Bantu kami untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus membebaskan kami dari dosa. Kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus membuat kami bisa dekat kembali dengan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di mana lagi kita ini? Ini sepertinya jawaban dari pertanyaan kita tadi. Bagaimana caranya supaya manusia terbebas dari dosa dan hukumannya? Kamu dengar ada suara bayi nggak? Tuhan Yesus yang adalah Allah rela lahir ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia dari dosa. Tuhan Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maria dan ia lahir di dalam palungan yang hina.
Ia rela hidup sederhana demi menyatakan cintanya kepada manusia. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Lihat, para gembala datang menyambut kehadiran Sang Raja di atas segala raja. Para gembala mendengar kabar sukacita ini dari malaikat bahwa Juru Selamat manusia telah lahir. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Wah, luar biasa sekali ya. Allah memberikan pengharapan bagi kita, manusia berdosa. Kita bisa merasa sangat berbahagia karena Tuhan Yesus lahir untuk kita semua dan memberikan sukacita yang baru. Jadi, kita tidak perlu sedih dan takut lagi. Akhirnya, mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita, karena Allah memberikan sukacita dan pengharapan kekal bagi setiap kita. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal.
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal buat anak-anak semuanya nih, semua orang tua dan juga bisnis semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye.